Puji Tuhan, hari ini saya boleh beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya belum terlalu hafal jalan menuju tempat ini, tapi Google-nya membawa jalur yang lain dan kali ini melalui tol ya. Kalau minggu lalu, waktu yang lalu tidak melalui tol. Dan melalui tol saya ternyata salah jalan ya. Mestinya lurus ke sana, tapi saya lurus ke sana. Akhirnya masuk terminal bus. Puji Tuhan tidak terlalu terlambat karena saya berangkat agak pagi. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu bagian firman Tuhan yang temanya sangat kita kenal ya, tentang menuai itu, yaitu menuai apa yang kita tabur. Ya, saya pikir kita walaupun mungkin tahu firman Tuhan ini ya, kita perlu terus-menerus diingatkan ya betapa hidup kita itu ada di dalam waktu yang sangat terbatas ya. Ada aliran waktu, ada juga yang disebut kairos ya, di mana ada momen-momen yang kita harusnya gunakan dengan baik ya, sehingga kita itu kemudian menuai sesuatu yang baik bagi kehidupan kita ya. Nah, kita tahu kita sebagai orang percaya dan di tengah dunia seperti ini kita seringkali memiliki pandangan yang tidak tepat ya. Kita seringkali berbuat sesuatu yang tidak kita sadari betapa dampaknya itu tidak saja sia-sia ya, tetapi juga bisa berbahaya ya, seperti kasus kasus ijazah palsu ini sebenarnya. Penelitian itu kan harusnya baik ya, tapi saudara tidak sadar akhirnya masuk di dalam jalur pengadilan ya, dan itu bisa dihukum panjang. Nah saudara, kita itu seringkali juga seperti itu, walaupun tidak se-ekstrem itu saudara ya, melakukan banyak hal di dunia kehidupan kita ini, sesuatu yang kemudian akan kita lihat dampaknya nanti sia-sia ya. Jadi saudara, seringkali kita itu karena ada satu sisi pengajaran dari firman Tuhan bahwa Allah itu kasih ya, Allah itu penuh kasih karunia, Allah itu pengampun ya. Akhirnya kita sembrono di dalam kehidupan ini. Nah, ini yang kita ingin belajar saudara ya, bahwa walaupun Allah itu betul mengasihi kita demikian rupa ya, tetapi juga kita harus ingat bahwa Allah itu adalah Allah kebenaran ya, dan Allah yang teratur. Jadi saudara, Allah itu dua sisi mata koinnya itu, mata uangnya itu adalah kasih dan kebenaran ya. Jadi kita tidak bisa, oh ya Allah kasih, saya memilih Allah yang kasih, saya tidak peduli dengan kebenaran Allah. Tidak bisa saudara ya. Kita itu harus tahu keduanya, bahwa Allah itu kasih dan Allah itu benar ya. Jadi saudara, Allah itu ketika benar, maka dia membuat aturan-aturan ya. Jadi ada hukum Taurat ya. Hukum Taurat kita tidak menyelamatkan, tetapi hukum Taurat itu adalah hukum yang dari Tuhan yang harus kita hargai saudara ya. Itu ya. Jadi saudara, misalnya saudara ya, di dunia ini ada yang disebut hukum gravitasi ya. Kalau saudara belajar IPA itu ada tahu hukum itu ya. Jadi bahwa sesuatu itu yang jatuh begini akan turun dengan kecepatan yang makin tinggi ya, sampai kemudian menabrak permukaan ya. Itu hukum gravitasi, ada rumusnya. Saudara bisa percaya, tidak percaya. Tetapi yang jelas, kalau saudara jatuh dari tempat tinggi, pasti celaka di bawah saudara. Jadi itu hukum ya. Nah, seperti itulah hukum rohani saudara ya. Saudara mau diampuni, saudara harus mengampuni. Itu hukum rohani. Tidak bisa saya mau diampuni Tuhan, saya tidak mau mengampuni orang. Gak bisa saudara ya. Mau diampuni harus mengampuni. Nah, hari ini kita mau merenungkan satu hukum yang juga sangat kuat, yaitu hukum tabur tuai. Ya. Jadi saudara, betul kita hanya diselamatkan oleh anugerah ya, yang kepada Yesus ya, yang kita terima dengan iman. Kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk menambah keselamatan kita. Ya. Tetapi juga ada satu ya, hukum yang tidak ditiadakan oleh hukum anugerah itu, yaitu hukum tabur tuai ya. Jadi Tuhan mengatur segala sesuatu di dalam satu
keteraturan hukum itu. Ya, salah satu adalah hukum tabur tuai. Nah, mari kita baca ya dari Galatia 6 7 sampai 10. Galatia 6 7 sampai 10. Kalau sudah ketemu kita baca bergantian ya. Galatia 6 ayat 7 sampai 10 ya. Mari kita baca bergantian, saya ayat 7 dan seterusnya sampai selesai ya. Ayat 7. Jangan sesat. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dia akan menuai binasa dari diri. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan dan baik, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita sendiri. Amin ya, demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Nah, jadi saudara, kitab Galatia ini kita tahu ditulis oleh Paulus ya, untuk menolak ajaran palsu ya, yang mengajarkan orang Kristen selamat oleh Kristus, tetapi tetap harus melakukan hukum Taurat, yaitu disunat ya, disunat dan melakukan semua hukum Taurat. Tidak cukup hanya beriman kepada Kristus. Nah, itu ajaran palsu saudara ya, menurut Paulus begitu ya. Dan menurut Alkitab begitu. Jadi keselamatan kita hanya karena anugerah ya, yang diberikan Allah kepada kita, yang kita terima dengan iman ya. Tidak ada kontribusi manusia yang bisa menambah untuk orang diselamatkan itu. Nah, para guru palsu ini mengajarkan bahwa tidak bisa, kalian juga harus menuruti hukum Taurat. Saudara, betul, kita harus melakukan hukum Taurat, tetapi bukan untuk mendapatkan keselamatan itu. Ya, nah, saudara, tapi di sisi lain, Paulus juga tahu manusia ya, diberi satu pandangan yang begitu luar biasa, maka dia bisa salah mengerti ya. Wah, kalau begitu kehidupan saya sehari-hari tidak ada masalah. Saya bisa lakukan apa saja seenak saya. Nah, itu saudara ya yang ingin dilawan dengan peringatan Paulus di dalam bacaan kita yang di pasal ke-6 tadi ya, ke-6 tadi ya. Jadi saudara, dia memang menegaskan ya bagaimana kita itu diselamatkan. Itu di pasal 1 sampai 4 ya. Tetapi di pasal 5 sampai 6 dia mengingatkan bagaimana kita itu seharusnya hidup ya. Nah, disitulah kemudian dia mengingatkan tentang hukum tabur tuai ini ya. Jadi saudara, memang ya dengan mendapatkan anugerah itu kita itu diselamatkan dan kita itu dimerdekakan ya. Tetapi bukan dimerdekakan untuk berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Jadi itulah dua sisi itu, satu kasih, satu kebenaran. Kita harus mengerti ya dan menerima keduanya ya, dan dengan anugerah itu kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran itu ya, itu latar belakangnya. Nah, jadi dari bacaan kita saudara, kita ingin belajar beberapa hal. Satu, bahwa hukum Allah itu tetap berlaku, tidak bisa diubah ya, tidak bisa diubah. Dikatakan di ayat 7, jangan sesat ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Jadi ada peringatan keras saudara bagi kita ya. Jangan sesat ya. Jadi jangan kita itu salah jalur, sesat ya, sesat. Kayak saya tadi sesat ya. Harusnya saya ke kiri, saya ke kanan. Masuk ke itu saudara, ke terminal bus. Dan untuk balik itu ya saya ikuti Google lagi. Saya bayar tol berkali-kali saudara. Karena bayar pakai ini kartu, saya nggak tahu berapa ini ya. Mungkin ya saya bayar sampai berarti 3-4 kali ke sini itu ya.
Mestinya sekali, tapi 4 kali. Kalau 1 kali berapa? 10.000 jadi 40.000 saudara, atau 15 saya nggak tahu. Nggak memperhatikan, mungkin 11.000 ya. Nah, jadi saudara jangan sesat ya. Jangan sampai kita itu salah ya. Ya, jadi saudara jangan sampai jemaat itu ditipu oleh para guru palsu ya. Nah, tapi kita juga jangan sampai ditipu bahwa iya kalau kamu menerima Tuhan, kamu bebas melakukan apa saja ya. Tidak lagi ada hukum yang mengatur kamu karena kamu sudah diselamatkan. Saudara, jangan sesat seperti itu, saudara ya. Terjemahan lain itu langsung mengatakan jangan tertipu ya. Jadi saudara hati-hati dengan pikiran kita ini yang mudah ditipu ya. Ya. Itu banyak tentang ijazah ini kan seru saudara ya. Ada profesor-profesor itu saya bilang, iya ya kayaknya ijazahnya palsu ya. Gitu saudara ya. Karena diomongin, wah macam-macam dijelaskan oleh orang-orang itu, lama-lama pikiran yang waras pun bisa melenceng saudara ya. Wah iya ya kayaknya nggak benar ya. Ada hamba Tuhan senior yang juga percaya begitu saudara ya. Ya boleh saja sih ya. Tapi artinya ada banyak hamba Tuhan yang tidak percaya, ada yang itu. Berarti ada yang tertipu saudara ya. Ada yang tertipu. Nah, saudara, tentang kehidupan juga begitu, saudara. Mudah sekali pikiran kita itu tertipu karena keterbatasan kita dan kuasa gelap yang ingin menghancurkan hidup kita, saudara ya, dengan cara yang meyakinkan kita bisa tertipu. Jadi jangan tertipu oleh iblis ya, yang memutar balik ke kebenaran itu. Makan buah itu tidak apa-apa ya. Itu supaya kamu bisa tahu yang benar yang salah ya. Kamu menjadi seperti Allah. Wah, hebat juga kalau saya seperti Allah ya. Jadi saudara, akhirnya manusia pertama melanggar perintah Tuhan itu. Dan hidup kita susah seperti sekarang saudara ya. Tertipu di pikiran saudara ya. Jangan tertipu oleh pikiran kita ya. Bahwa Tuhan itu tidak akan menghukum. Tuhan itu Maha Pengampun dan sebagainya. Tidak saudara ya. Saudara kalau merokok dari muda, ya mungkin sampai usia berapa saudara masih bisa sehat. Tapi akhir hidup saudara akan susah sekali ya. Saya punya saudara itu sehat sekali saudara ya. Dan dia merokok keras dan dia olahraga ya. Dan badannya bagus sekali ya. Tapi sekarang saudara ya, wah nafasnya sesak, bolak-balik masuk rumah sakit saudara ya. Ya. Tidak bisa saudara ya. Hukum itu masih terus berlaku. Jangan salah tertipu oleh pikiran ya. Itu saudara ya. Dan saudara jangan tertipu ya dengan tidak percaya bahwa hukum ini berlaku saudara ya. Wah, saya kan orang percaya. Wah, saya kan sudah melayani ya. Wah, saya pasti dikecualikan ya. Sekali-sekali berdosa ya. Sekali-sekali ya pornografi ya, Tuhan akan mengampuni. Saudara, tidak. Hukum ini berlaku saudara ya. Tuhan tidak akan membiarkan karena Tuhan adalah Allah kebenaran. Jadi jangan sesat ya, jangan sesat, jangan tertipu ya. Nah, kedua saudara, berhubungan dengan sikap kita terhadap firman Tuhan ini, kebenaran ini, Allah mengatakan begini, Allah tidak membiarkan dirinya ditipu ya, dipermainkan. Jadi saudara, jangan sampai kita itu ya mengabaikan kebenaran ya yang ada dari Tuhan. Berarti kita itu mencemooh dia, saudara ya. Tuhan tidak sungguh-sungguh, ya, tidak benar dengan perkataannya. Maka kita mencemooh dia, saudara. Kita menghina dia dan Tuhan tidak mau dihina seperti itu. Ya, makanya kita itu sebenarnya harus hati-hati, saudara ya. Jangan sampai kita itu sikap kita itu tanpa sadar menghina, ya, merendahkan dia. Karena sebenarnya Allah kita itu Allah yang besar, saudara. Hanya kita belum, kan hanya keterbatasan kita tidak lihat, ya. Kita tidak betul-betul takut dia, ya, karena Tuhan tidak kelihatan, ya. Seandainya nanti saudara di sorga, ya, maka saudara akan gentar, ya, saudara akan kagum, gitu, ya, seperti digambarkan di Wahyu dan sebagainya itu, ya. Di sini seolah-olah Allah tidak ada, ya, seolah-olah suasananya seperti ini, ya. Tetapi iman kita ketika bertumbuh, kita semakin melihat Allah. Dan kita semakin gentar kepada dia. Kalau kita tidak gentar kepada dia, ya, kalau kita meremehkan dia, maka kita menghina dia, saudara. Kita menghina dia, dan Allah tidak mau
dirinya direndahkan seperti itu, ya, dengan perbuatan tidak benar yang dengan sengaja kita lakukan. Jadi saudara, itu peringatannya, jangan sesat, ya, jangan tertipu dan jangan meremehkan Allah kita, ya. Dengan cara apa? Dengan cara meremehkan hukum-hukumnya. Salah satu hukum adalah hukum tabur tuai. Nah, yang kedua saudara, ya, kita akan menuai apa yang kita tabur. Di ayat 8 dikatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Terus, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi ini adalah hukum keserupaan, ya. Kita menuai serupa sama dengan apa yang kita tabur, ya. Kita menuai seperti apa yang kita tabur. Jadi saudara, di dalam pertanian itu, ya, kalau saudara menanam padi, saudara menuai padi, ya. Saudara menanam jagung, saudara menuai jagung. Tidak bisa saudara menuai wortel, benih wortel, hasilnya lobak. Mirip benihnya, tetapi tidak bisa sama hasilnya, saudara. Tanam wortel, hasilnya juga wortel. Tanam lobak, hasilnya juga. Jadi saudara, kita akan menuai, ya, serupa, senada dengan apa yang kita tabur. Gitu saudara. Ya, itu. Nah, karena itu dikatakan menabur dalam daging akan menuai kebinasaan, ya. Jadi saudara, kalau saudara menuai dalam daging, ya, daging itu berarti sesuatu yang untuk diri sendiri, memuaskan ego, memuaskan kedagingan kita yang sudah dikuasai dosa ini, ya, itu daging-daging yang berdosa ini, ya. Maka kita akan menuai kebinasaan, ya, dikatakan begitu saudara, menuai kebinasaan. Berarti kita akan rusak, kita akan binasa, ya, fisik kita, rohani kita, ya, kalau kita menuai di dalam daging. Jadi saudara, menuai daging itu apa? Itu dikatakan di ayat berapa itu sudah jelas, ya. Di ayat ke Galatia 5 ayat 19, ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ya, percabulan itu segala masalah seks yang nyimpang dari kehendak Tuhan, pornografi, seks di luar nikah, seks sesama jenis dan sebagainya itu, saudara, ya. Kemudian kecemaran, ya, pikiran kotor, ya. Kelihatannya baik-baik aja, tapi pikirannya kotor, saudara, ya. Pikiran kotor, hawa nafsu, wah itu sudah diumbar, ya, hawa nafsu yang diumbar, ya. Udah dia nggak malu lagi, ya. Penyembahan berhala, ya, berhubungan dengan kerohanian. Menyembahnya bukan Tuhan tapi berhala, sihir, ya. Kan banyak orang-orang itu walaupun orang masuk gereja tapi tetap punya orang pintar, ya, orang pintar yang memberi kekuatan ekstra. Ada jimat-jimat. Saudara, kalau melakukan seperti itu sudah jelas itu, ya, perseteruan, hawa nafsu, ya, bersihir. Kemudian masalah-masalah hubungan dengan sesama, perseteruan, ya. Mudah-mudahan di sini nggak terjadi perseteruan, saudara, ya. Perselisihan, ya, beda pendapat yang nggak bijak, ya. Kemudian iri hati, iri satu terhadap yang lain, amarah, ya, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Itu semua adalah perbuatan daging, saudara. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, ya, hidup yang berlebih, ya. Minum alkohol dikit boleh, tetapi kalau sampai mabuk itu sudah masalah kedagingan, ya. Pesta pora dan sebagainya. Dan saudara, ada peringatan terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Gitu, saudara, ya. Saudara boleh mengaku saya diselamatkan, saya terima dia, tetapi saudara, kalau ternyata hidup saudara masih dalam kedagingan, tidak ada tempat di sorga, ya, berarti kemungkinan saudara belum betul diselamatkan. Jadi saudara, ketika kita nabur daging, kita menuai kebinasaan, saudara, ya. Jadi kalau saudara di dalam keluarga, ya, suami, ya, suami lihat yang laki, ya. Suami tidak mengasihi istri, ya, itu menabur daging, saudara, ya.
kalau istri tidak menghormati suami, itu menabur daging, saudara. Dan itu, saudara, hidupnya akan binasa. Pernikahannya akan binasa, ya, akan merosot, ya, dan akhirnya banyak juga yang sampai cerai, ya. Jadi, saudara, karena itu jangan kita itu menabur sesuatu yang kedagingan itu, ya, karena hasilnya adalah kebinasaan, ya. Kalau menabur dalam roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Saudara, kalau kita menaburnya itu dalam roh, berarti kita taat kepada roh, ya, yang mengarahkan kita untuk melakukan firman itu, maka hasilnya hidup yang kekal. Jadi, saudara, kita akan menuai kualitas hidup yang adalah kualitas hidup kekal, gitu, ya, karena kita masih di dunia. Jadi kita akan menuai hidup kekal, ya, dari sekarang hingga nanti ketemu Tuhan. Kita akan punya tuaian, ya, kualitas hidup yang hidup kekal itu, ya. Jadi, saudara, kalau dibalik, ya, suami mengasihi istri, istri menghormati suami, anak menghormati orang tua mengasihi anak, maka keluarga saudara itu kualitasnya adalah kualitas hidup kekal, ya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih sayang, ada saling memperhatikan, ada saling menguatkan di dalam keluarga, ya. Itu, saudara, ya. Jadi karena itu kita seyogianya menabur, ya, menabur di dalam roh itu, ya, dalam rangka taat, ya, kepada apa yang Tuhan perintahkan, yang dikuatkan oleh Roh Kudus untuk dikerjakan, ya. Nah, saudara, karena itu poin ketiga adalah apa benih yang kita tabur setiap hari, saudara, ya. Ya, ini kita harus hati-hati, saudara, ya, karena sebenarnya Tuhan itu sangat teratur, sangat teliti, ya, tidak sembarangan, saudara, ya. Nah, jadi karena itu kita perlu merefleksikan apa yang kita tabur dan kemudian akan kita tuai di dalam kehidupan kita, ya. Saudara, salah satu yang tempat kita menabur adalah pikiran kita, saudara, ya. Jadi ini kita tabur dengan apa pikiran kita ini? Apakah motivasi, ya? Apakah ini media sosial, ya? Sampai di gereja pun masih tetap aja cari-cari sesuatu dari media sosial, ya. Apa itu, saudara, ya? Ya, apakah itu sesuatu yang baik, ya? Nah, atau saudara menabur yang lain, ya, menabur dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, ya, kebenaran yang sehat, ya, karena firman Tuhan juga bisa diselewengkan, saudara, ya. Kamu percaya Yesus, kamu ke gereja, kamu diberkati, ya. Kamu kasih 100.000, kamu nanti terima 1 juta. Itu bukan ajaran yang benar, saudara, ya. Jadi, saudara, kita perlu isi pikiran kita tabur dengan kebenaran dan sesuatu yang bermanfaat, saudara, ya, sehingga kita nanti menuai sesuatu yang sehat, ya. Saudara, kita juga menabur dengan area menabur lain adalah dengan apa yang kita miliki, ya, dengan harta kita, ya, dengan milik kita. Nah, saudara tabur untuk apa, ya? Apakah untuk kedagingan, saudara, untuk diri sendiri? Atau saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong sesama, ya, tentu juga untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga, itu sudah pasti, ya. Tetapi Tuhan ketika memberikan lebih itu, saudara tabur untuk apa, ya? Itu, saudara, ya. Dan di situ Paulus mengingatkan, ya, siapa yang menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak, menuai banyak, saudara, ya. Itu hukum tabur tuai yang diingatkan dalam hal memberi oleh Paulus, saudara. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, ya, kita memang harus menabur dengan apa yang kita miliki, saudara, ya. Tidak ada orang yang diberkati besar sekali, tapi kemudian, ya, semuanya untuk diri sendiri, ya. Di dalam Tuhan tidak begitu, saudara, ya. Yang ada yang punya penghasilan begitu besar, saudara, dan dia sudah lama menggunakan hanya 10% dari apa yang dia terima, saudara. Ya, itu
menunjukkan betapa hukum tabur tua itu terjadi di dalam diri orang percaya ya. Kalau bukan orang percaya kita tidak bisa ngomong, saudara ya. Ya, karena dia sudah nanti akhirnya kemana? Ya kita bilang tidak ke surga ya. Jadi itu sudah habis gitu aja. Tetapi kita akan ketemu dengan Tuhan dan Tuhan akan mengatakan, engkau hamba yang baik dan setia atau bukan, gitu saudara ya. Nah, ketika kita menabur dengan harta kita dengan baik, maka engkau hamba yang baik dan setia ya. Saudara, ketiga itu bagaimana kita menabur dengan hidup kita ini loh ya. Gaya hidup kita ini ya. Bagaimana kita ya membangun gaya hidup kita ini ya. Apakah kita punya gaya hidup yang sehat, disiplin ya. Ada olahraganya, makannya baik, sehat ya. Istirahatnya cukup, atau kita sembarangan ya, masih muda ya, ya merasa akan selama-lamanya muda ya, kemudian tidak olahraga, tidur sembarangan, makan sembarangan ya, tinggal tunggu waktu saudara ya. Nah juga dalam kehidupan rohani kita, apakah kita memberi waktu banyak untuk Tuhan ya? Apakah kita disiplin beribadah ya? Atau kita beribadah sembarangan? Sampai di gereja pun kita masih sibuk dengan handphone, ya, saudara, itu gaya hidup kita, saudara, ya. Nanti, saudara, pada waktunya kita akan menuai, saudara, ya. Kalau saudara baik dan setia di mata Tuhan, Tuhan akan memberi tuaian yang baik itu. Kalau tidak, saudara, ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan makasih, Dia akan mendisiplinkan kita supaya bertobat, saudara, sehingga hari ini kita merenungkan hal ini, saudara. Nah, saudara, kita juga menuai dengan hubungan, saudara ya. Area lain yang kita menabur adalah hubungan kita, saudara ya. Kalau kita hubungan dan melayani ya, kalau kita membangun hubungan dengan orang ya, kita menjalin hubungan dengan mendengar, dengan berkomunikasi dengan baik, dengan memberi ya, membangun hubungan satu dengan orang lain, maka kita akan menuai dari apa yang kita lakukan itu, saudara ya. Kalau saudara hidup sendiri, egois ya, saudara tidak punya teman ya. Saudara pada waktu kesepian, saudara tidak ada yang menghibur ya. Pada waktu saudara membutuhkan, saudara sulit ya. Tetapi ketika saudara membangun hubungan cukup ya, saudara punya teman, saudara bisa saling menguatkan dan sebagainya ya. Jadi itulah, saudara, area-area di mana saudara bisa berpikir tentang menabur yang kemudian akhirnya menuai ya. Jadi saudara, kita akan menabur, kita akan menuai apa yang kita tabur. Itu aja, saudara ya. Dan bagaimana kita menabur, pikirkan pikiran saudara ya, gaya hidup saudara ya, hubungan saudara. Disitulah saudara kira-kira saudara bisa menabur ya. Sehingga kemudian pada waktunya saudara menuai sesuatu yang baik dari Tuhan ya. Nah, saudara, poin ketiga adalah kita menuai lebih daripada yang kita tabur, saudara ya. Nah, ini puji Tuhan, saudara ya. Ini hukum ya yang Tuhan tetapkan. Kita akan menuai lebih daripada yang kita tabur ya. Jadi ini adalah hukum multiplikasi dan nanti ada satu lagi akumulasi, saudara ya. Multiplikasi, akumulasi. Jadi saudara menabur ya, kita akan menuai lebih daripada yang kita tabur. Jadi saudara, kalau saudara menanam satu jagung ya, itu saudara hasilnya bisa nanti apakah 800 atau 1.600 atau 2.400 jagung. Ya, saudara, kalau menanam satu jagung itu minimal kalau dia tumbuh, saudara akan 1 bonggol atau 2 bonggol atau 3 bonggol. Kalau 1 bonggol 800 ya, saudara akan mendapatkan kalau nggak 800, 1.600 atau 2.500. Jadi saudara, kita dengan menabur nggak banyak ya, satu, itu hasilnya banyak, saudara ya, hasilnya banyak. Itu Tuhan Yesus juga mengatakan begini ya, yang ditabur di tanah yang baik ya, yang ditabur di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu, mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 20 kali lipat. Hasilnya banyak, saudara ya. Jadi hasilnya tidak satu, enggak, saudara. Hasilnya jauh lebih banyak ya. Jadi saudara juga seperti persembahan yang adalah menabur dengan harta itu juga hasilnya seperti itu, saudara. Ya.
saudara menabur nggak banyak ya, kita bisa menabur berapa saudara ya? Sesuai dengan yang ada di tangan kita, tetapi kita tuainya itu jauh lebih banyak yang daripada yang kita berikan saudara. Itu di 2 Korintus 9 ayat 6. Jadi ada hukum pelipat gandaan ya. Apa saja yang saudara tabur sebagai kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagai ketaatan kita di dalam roh, maka kita akan menuai berlipat ganda ya. Tapi juga saudara, kalau kita menabur sesuatu yang jahat pun, kita juga akan menuainya berlipat ganda saudara. Karena itu tabur tuai, apa yang kita tabur kita tuai. Sedikit banyak, baik hasilnya baik banyak, buruk hasilnya buruk banyak saudara. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai, gitu saudara ya. Ya, saudara tipu-tipu dikit, ya, saudara lama-lama disebut sebagai penipu saudara. Dan tidak ada orang yang suka dengan penipu. Ya. Saudara sedikit-sedikit marah, lama-lama saudara terkenal sebagai pemarah. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang disebut pemarah. Wah, dia pemarah. Udah, jangan dijadikan panitia gitu. Ya, nanti panitia dikit-dikit marah, saudara. Ya. Gitu, saudara. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita tabur, ya. Karena kita akan menuai berlipat ganda, ya. Berlipat ganda. Tapi saudara, tidak saja berlipat ganda, tetapi juga berakumulasi, ya. Ya, kita bisa menabur banyak hal, ya. Ini saudara, kemudian semuanya akan berakumulasi, ya. Dikatakan kan begini, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi saudara, kehidupan ini kan sudah akumulasi dari segala sesuatu, ya. Saudara melakukan doa dan baca firman setiap hari, saudara bersikap ramah terhadap orang lain, saudara bersaksi kepada orang lain, ya, saudara jaga kesehatan, ya, nah, itu hal-hal positif. Tapi saudara bisa bersebaliknya, ya, saudara tidak lakukan ini, saudara sembrono dengan kesehatan saudara, maka akan akumulasi saudara, ya, akan ada orang saat ini akumulasi dari kehidupannya yang sudah dia tabur itu. Ya, sekarang menuai itu. Ya. Jadi saudara, karena itu mari kita itu menggunakan hukum ini, ya, menabur apa yang baik, yang dalam roh, supaya kita itu mendapatkan kelipatan dan akumulasi daripada kebaikan yang dari Tuhan itu. Amin saudara. Gitu ya. Nah, poin terakhir adalah kita menuai penuh kalau kita bertekun, ya. Dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, ya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik bagi semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman, gitu saudara, ya. Jadi ini adalah poin terakhir yang Paulus kemukakan supaya kita itu menuai yang baik, yaitu jangan berhenti, ya, bertekun, ya, terus sampai menuai, saudara, ya. Jadi jangan kamu jemu-jemu berbuat baik, berarti jangan kehilangan semangat, ya, jangan kehilangan semangat, ya. Jadi jangan kita menjadi lelah, ya, jangan kita menjadi jemu, ya, untuk berbuat baik, ya, untuk menabur, ya, untuk menabur. Seringkali kita tidak dihargai, saudara, ya. Seringkali kita dilecehkan, ya, seringkali diabaikan, ya, mungkin juga ditolak, ya, dan sebagainya. Kita seringkali, wah, ya, kok begini reaksinya, ya, kok tidak ada penghargaan, ya, kita capek, saudara, ya. Tapi saudara, peringatan dari Paulus adalah jangan kita jemu-jemu. Jangan jemu-jemu menuai yang baik, ya. Terus saja lakukan, ya. Karena saudara, kalau kita berhenti, kita tidak akan menuai, saudara, ya. Tapi kalau kita tekun, ya, maka kita akan menuai. Kemudian juga dikatakan, jika kita tidak menjadi lemah, itu artinya kita tidak kendor, ya. Kita tidak melonggarkan usaha kita. Jadi saudara, jangan kita goyah mental kita, tapi juga jangan
berhenti, jangan goyah, jangan kendor dengan usaha kita, ya, dengan perbuatan baik, dengan menuai itu, ya. Jadi saudara, kalau petani, ya, itu juga menanti hasil itu juga bisa goyah, ya, dan dia bisa, aduh, saudara, kayaknya ini akan rusak ini, gitu, saudara, ya, rusak oleh oleh hujan atau oleh hama, ya. Tetapi saudara jangan kendor, ya. Wah, ini hujan, wah, usahakan sesuatu untuk melindungi dari hujan, ya. Wah, ini akan ada hama, cari sesuatu untuk melindungi dari hama itu, saudara. Ya, jangan kendor, ya. Jangan goyah dan jangan kendor, ya. Maka kita akan menuai pada waktunya. Tapi juga ada satu lagi, saudara, ya, untuk bisa berhasil menuai itu adalah dikatakan di situ ini, saudara, ya, di ayat yang kita baca tadi, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, bukan. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Ya. Jadi, saudara, di samping jangan kehilangan semangat, jangan mengendorkan usaha, tetapi juga cari kesempatan, saudara. Ya, cari kesempatan. Ya, karena, saudara, kita ini hidup di dalam aliran waktu, ya. Ada yang 50 tahun, ya, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ya, ada yang pendek, ya, ada yang 20 tahun dan sebagainya, saudara, ya. Tapi, saudara, di dalam aliran waktu itu ada kairos, ada momen-momen, ya, untuk kita bisa menabur. Tidak semua kita bisa, saudara. Tidur, kita ya tidur aja, saudara, ya. Paling-paling menabur untuk kesehatan kita, ya. Tetapi ada momen-momen, saudara, kita itu kemudian ada kesempatan untuk menabur, saudara, ya. Jadi ada orang yang tahu-tahu datang, ya, dia merasa ada beban, ya. Ya, saudara sendiri sedang sibuk, ya. Ya, sedang bekerja di depan laptop, ya. Wah, ini harus segera diselesaikan. Tahu-tahu ada orang datang, ya, dia dengan beban keluarga dan sebagainya. Saudara, ini kairos, ya. Jadi saudara berhenti, ya, tutup laptopnya, kemudian dengarkan, dan, ya, saudara bisa beri penghiburan, saudara bisa doakan, ya. Ini kairos, saudara, ya. Jadi saudara, manusia itu hidup di dalam kronos, ya, istilahnya, ya, saudara, ya. Kronos, waktu kita mengalir aja, saudara, ya. Nah, saudara, satu peringatan di Efesus 5 ayat 16, ya, itu adalah gunakan waktu yang ada. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu, saudara, ya, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu lebih tepat. Itu adalah redeem the time, ya, atau tebus waktu itu. Jadi, saudara, kita ada di dalam aliran waktu, ya, dan waktu ini adalah jahat. Tebus waktu itu, gitu, saudara, ya. Jadi, tebus waktu apa? Gunakan waktu itu semaksimal mungkin untuk sesuatu yang bersifat kekal, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, bersifat kekal. Jadi, saudara bisa hadir di sini, ya. Ya, tapi saudara pikiran di mana, ya? Ya, handphone, tangan saudara dengan gadget saudara seperti apa, ya? Saudara hidup di dalam aliran waktu yang tidak ada nilainya, saudara, ya. Tetapi kalau sebagai orang percaya, ya, kita harus redeem the time, ya. Saudara ada di tempat ini, saudara maksimalkan hati, pikiran saudara, ya, tenaga saudara untuk Tuhan, saudara, beribadah, ya. Maka itu punya nilai kekal, ya. Tuhan punya catatan, ya. Oh, dia hadir di sini 2 jam, ya, 90% redeem, gitu, saudara, ya. Jangan sampai saudara di sini 2 jam 0 redeemnya, pikirannya nggak pernah di tempat ini. Saudara, nanti saudara ketemu Tuhan, Tuhan akan tunjukkan ini yang kamu perbuat di ibadah, ya. Pikiran kamu di mana, kamu sibuk dengan handphone kamu, gitu, ya. Saudara akan menyesal. Karena apa, saudara? Karena kekekalan itu akan terus kita alami, saudara, ya. Ya kan? Kalau kita selesai di dunia, ya selesai aja. Tapi nanti ketemu Tuhan, kita ingat semua yang kita perbuat di dunia, maka kita menyesal, saudara, ya. Puji Tuhan kalau masih di surga, saudara, ya. Tetapi seperti terbakar, itu menurut 1 Korintus 15 atau berapa, ya, 1 Korintus 3, ya. Seperti terbakar, wah, menyesal saya. Kok saya ibadah saja
saya tidak taruh pikiran saya di sini, tidak taruh hati saya di sini, ya. Saya memuji Tuhan, kok saya itu nggak sepenuh tenaga, ya. Ya, apalagi yang lagunya lagu anak muda, wah, ada saya sudah nggak cocok ini. Jadi pikiran saudara malah marah-marah, ya. Wah, saudara tidak menebus waktu saudara, ya. Nol. Di sini nol, ya. Pelayanan mengunjungi tapi pikiran enggak sukacita, marah-marah, ya. Jengkel sama yang dikunjungi, males kamu dan ya, nol, saudara. Jadi saudara gunakan setiap waktu, ya. Redeem waktu saudara itu, ya. Sehingga ya mungkin tidak bisa 100%, ya, namanya juga masih di dunia, tetapi 60%, 70% itu kita gunakan untuk apa yang Tuhan kehendaki, ya. Waktu kita di perjalanan, ya, naik LRT, kalau di sini ada LRT, ada 1 jam di perjalanan, saudara. Saudara redeem waktu itu. Apa yang bisa saya lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya. Mungkin saya berdoa, saya bicara orang, saya menyaksikan iman saya, ya. Jangan saudara kemudian sibuk dengan handphone, ya, dan tidak ada juntrungannya, ya. Kemarin saya ada sharing dengan orang-orang di kantor, 2 jam dia habiskan untuk HP supaya dia agak refresh gitu. 2 jam, saudara, ya. Padahal hari satu kerja itu kan cuma 8 jam, ya. Jadi 2 jam itu banyak sekali, saudara, ya. Kenapa nggak digunakan untuk sesuatu yang Tuhan kehendaki? Berdoa, ya, memberikan penghiburan kepada orang, ya, dan sebagainya. So, ya, redeem waktumu. Jadi, saudara, manfaatkan kairos, ya, kesempatan, ya. Kesempatan itu tidak terulang, saudara, ya. Satu kali itu di tol itu, ini, saudara, ya, di sebelah itu ada orang yang di satu gate, dia sampai keluar, ya. Pas saya keluar, maksudnya dia kebingungan. Terus saya ke sebelahnya saja. Tapi begitu lewat saya menyesal, saudara. Wah, kenapa kok nggak saya di belakangnya aja, saya kasih paling 1.000, 2.000 atau berapa gitu, saudara. Tapi kan menolong dia, saudara, ya. Saya mau balik sudah nggak bisa, saudara, ya. Kan nggak mungkin saya balik terus, ya. Sudah lewat dikit aja saya sudah lewat. Menyesal saya, saudara, ya. Itu sebenarnya kairos, saudara. Kita hanya menolong dengan berapa 5.000 atau berapa, tapi orang itu akan merasa tertolong sekali. Jadi begitu, saudara, ya. Kalau ada kairos itu, saudara, jangan dilewatkan, saudara, ya. Itu adalah taburan yang akan sangat bernilai, ya. Itu, saudara, ya. Nah, itulah kira-kira renungan, saudara, ya, renungan kita, ya. Jadi apa yang kita tabur itu akan berlipat, ya, dan berakumulasi, ya. Dan berakumulasi, ya. Dan karena itu, saudara, jangan kita itu patah arang, ya, jangan kendurkan usaha, dan saudara awasi, ya, kesempatan-kesempatan yang Tuhan buka bagi kita, ya. Itu, saudara, ya. Nah, itulah renungan kita hari ini, saudara, ya. Jadi, saudara, ini sebagai penutup meringkas apa yang kita renungkan hari ini, ya, memang betul, saudara, Allah itu penuh anugerah, itu sudah jelas, ya. Sehingga dia datang, dia melakukan Yesus ke kayu salib, ya, kita diselamatkan. Tanpa itu kita tidak pernah selamat, tidak pernah ketemu dia, kita akan tinggal di satu tempat yang gelap itu, ya. Jadi, saudara, tapi di sisi lain kita harus ingat, Allah itu juga Allah kebenaran, Allah keteraturan, ya. Jadi dia kasih dan benar, gitu. Itu kita mau atau tidak, gitu aja, saudara, ya. Kita nggak bisa pilih, saya mau Allah yang benar, atau saya mau Allah yang kasih, tapi tidak yang benar. Nggak bisa, saudara. Karena itu menyatu, ya. Karena itu, saudara, mari kita perhatikan, ya, apa yang dia atur, ya, hukum tabur tuai, ya. Dan ini adalah sesuatu yang pasti, ya. Alkitab mengatakan begitu, saudara, ya, dengan berbagai bacaan di sini maupun di berbagai tempat. Jadi, saudara, mari kita pegang kebenaran itu, ya, bahwa kita akan menuai apa yang kita tabur, ya. Kita ada hukum keserupaan, ya. Apa yang kita tuai serupa dengan apa yang kita tabur. Dan itu tabur sesuatu yang baik, saudara, ya.
supaya saudara kemudian menuai sesuatu yang baik, ya. Sesuatu yang bukan daging. Daging itu memuaskan diri sendiri, saudara, ya. Tapi sesuatu yang yang rohani, ya, yang berarti taat kepada roh itu, ya. Dan taatnya apa? Dalam hal yang Tuhan ajarkan itu, ya. Kita taat dengan kuasa roh itu, ya. Itu. Kedua, saudara, kita ingat bahwa di dalam menabur menuai ini kita ada hukum multiplikasi, ya. Jadi kita tabur sedikit, hasilnya itu banyak, saudara, ya. Jadi saudara, kalau saudara saat ini merasa kurang taburan tuain sesuatu, ya jangan pikir tuainya dulu, taburannya, saudara, ya. Coba saya lakukan sesuatu, saya berubah, ya. Saya selama ini kurang kurang berdoa dan baca firman, ya, kok hidup saya gelisah. Coba saya tabur di situ, saudara, ya. Sekarang saya mau disiplin. Tiap pagi saya mau baca firman dan berdoa. Saya mau berdoa dengan keluarga saya. Ya, maka saudara akan mengalami tuaian yang berbeda, ya. Saudara ingat bahwa ada hukum akumulasi, ya. Jadi saudara tabur di berbagai area terus menerus, maka akumulasi hidup saudara itu hidup yang seperti Tuhan rencanakan, ya. Hidup yang sukacita, yang damai sejahtera, yang dipakai oleh Tuhan, saudara, ya. Hukum akumulasi. Jadi saudara, dan kuncinya adalah tekun, ya. Jadi jangan saudara bosan, jangan saudara mengendorkan usaha, ya. Cari kesempatan. Apalagi yang saya bisa lakukan, ya. Ya, saya tadi bawa buku itu, saudara, buku komik, ya. Ya, ada teman yang menawarkan, ada yang mau komik, ada yang mau buku, ya. Saya sendiri nggak butuh komik itu, saya. Ada 500, saya dikasih sudah 1000 komik seperti itu, ya. Tapi saudara, dengan komik itu saya bisa salurkan ke gereja dan sebagainya, ya, tanpa keluar uang, saudara. Ya, keluar uang untuk ngambilnya saja, saudara, ya. Cari kesempatan, saudara, ya. Itu, nah itu, saudara, ya. Nah, saudara, kalau demikian apa yang saudara mau lakukan, ya? Saudara, di situ ada poin-poin yang saudara bisa pikirkan untuk diaplikasikan. Ya, yang pertama adalah periksa apa yang sudah kita tabur selama ini, ya. Apa yang sudah tabur, ya? Nah, mungkin terlalu banyak nonton Korea itu apa istilahnya? Drakor, ya. Suatu hari 3 jam drakor, saudara, ya. Wah, saudara, akhirnya hati saudara itu nggak jelas, ya, nggak jelas, ya. Kurangi, saudara, drakor, ganti dengan firman Tuhan atau apa yang bermanfaat, gitu, saudara, ya. Pikiran saudara itu, ya, jangan diisi dengan drakor. Akhirnya saudara kayak orang Korea, tapi nggak juga, saudara, ya. Hanya hatinya, keinginannya seperti ke orang Korea, tetapi penampilan saudara tetap aja bukan orang Korea, ya. Jadi saudara, mari cek pikiran kita, perkataan kita, saudara, ya. Ya, cek saudara itu suka ngomong apa ke orang lain, ya. Ada orang yang pintar menyakiti orang lain semua, itu heran saya, ya. Pintar sekali, ya. Apalagi orang yang pemarah itu, waduh, saudara, dia pintar sekali. Kata-katanya itu menyakitkan orang lain, saudara. Mari kita ubah itu, saudara, ya. Cek itu semua. Kemudian apa yang saudara gunakan dengan waktu saudara, ya. Ya, drakor atau apa, ya. Dan apa yang saudara miliki, ya, uang dan sebagainya itu, ya. Jumlah tidak penting, saudara, ya. Janda yang miskin itu bisa dipuji Tuhan, ya, walaupun uangnya sedikit sekali, ya. Dan itu kayak 100% atau mungkin lebih dari 100%. Itu sudah redeem, ya, dia sudah gunakan untuk sesuatu yang Tuhan mau, ya. Saudara, mari kita cek apa yang sudah kita tabur. Kedua, marilah kita mulai menabur sesuatu yang berbeda ketika kita menemukan apa yang kita tabur itu tidak tepat, saudara, ya. Mari kita menabur benih-benih yang lain, ya. Mari kita disiplin menabur dengan disiplin di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan kita, ya, melalui doa dan firman Tuhan. Kalau tadinya cuma 5 menit, 10 menit, sekarang 1 jam. Saudara tidak akan menyesal karena saudara menggunakan banyak waktu untuk sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ya, itu redeem saudara lebih tinggi daripada kalau 5 menit, ya,
Habis itu segera buka handphone. Ya. Handphone itu tidak dibawa ke surga, saudara ya. Saudara kalau nggak tahu ya, di handphone tidak pakai, di surga tidak perlu handphone. Ya. Tidak perlu handphone, saudara ya. Jadi saudara sekarang habis-habisin waktu untuk handphone tidak bermanfaat banyak untuk di surga. Ya. Kecuali saudara menggunakan handphone untuk redeem. Ya. Gunakan handphone untuk menyebarkan firman Tuhan, untuk menghiburkan orang dan sebagainya. Ya. Gunakan, saya juga nggak mencela handphone saudara, ya, media sosial ya, tetapi redeem penggunaan media sosial saudara, ya, bukan untuk sekedar menghabiskan waktu. Saudara, tabur kasih, ya, kasih itu adalah benih yang paling subur saudara, ya, karena utama di dalam iman kita, ya. Jadi saudara, kalau ada orang sakit, saudara kunjungi, ya. Kalau ada orang meninggal, saudara datangi keluarganya, ya, saudara hiburkan, ya. Pokoknya wujud kasih itu loh. Kalau ada orang miskin, saudara butuh, saudara kasih, ya. Ada orang yang butuh sesuatu yang saudara bisa wujudkan kasih, maka itu subur sekali, saudara. Ya. Itu adalah benih yang hasilnya itu sangat berlipat-lipat. Menabur kasih dan menabur kemurahan, ya. Nah, saudara, kemudian saudara, poin terakhir dari aplikasi kita adalah bertekun, saudara ya. Jadi jaga apa yang saudara kerjakan itu, ya. Kalau saudara sudah menabur, saya salah satu yang saya lakukan adalah pembantu saya itu hamil, saudara. Ya, bukan dia hamil dengan suaminya maksudnya, ya. Terus saya bilang ke pembantu saya ini, ya. Kan namanya orang kampung nggak berpikir minum apa. Kamu sekarang minum susu ibu hamil, ya, Prenagen. Ya. Pokoknya tiap habis kamu bilang saya apa saya beli atau kamu beli Prenagen. Ingat, saya nabur di dalam jabang bayi kamu, saya gitu. Ya. Nanti saya berharap anak kamu lucu, ya. Nanti saya bisa gendong-gendong dia. Gitu saudara ya. Jadi saudara, ya apa kesempatan yang ada ya? Ini saya lihat kesempatan di pembantu saya ini lagi hamil saudara ya. Nah, jadi saudara mari kita bertekun, kita percaya bahwa proses ini akan terjadi saudara ya, bahwa dia akan yang kita tanam ini akan jadi kecambah, tumbuh dan berbuah. Percaya bahwa itu terjadi. Jangan lelah, jangan kendorkan usaha dan saudara terus tekun untuk menuntaskan ya apa yang kita tanam itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan karena Tuhan menghendaki kami hidup itu hidup yang berkelimpahan. Ya, yang dihasilkan dari kasih karunia Tuhan dan dihasilkan dari mengikuti hukum-hukum yang Tuhan letakkan. Hukum-hukum tabur tuai itu. Tolong kami ya Tuhan, biarlah perenungan kami hari ini ya tidak sia-sia ya. Tetapi kami digerakkan, dikuatkan oleh Roh Kudus untuk mengubah hidup kami. Sehingga pada waktu-waktunya yang Tuhan anugerahkan itu, kami boleh menuai hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kami bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengatakan engkau hamba yang baik. Itu adalah kesukaan kami yang paling besar karena Tuhan menghargai keterbatasan kami, tetapi melihat di dalam keterbatasan itu kami berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.